nyenangin gua, nyakitin semua. 2025 tuh akan menjadi era baru F1 di mana banyak pembalap muda kelahiran 2000-an tuh bakal join F1. Dan ya, gua yang lahir 2003 merasa cukup tua, dan ya gua tahu masih banyak dari kalian yang gak percaya kalau gua tuh lahir 2003. Tapi ini tentu membuat kita para fans F1 excited lah dan gak sabar melihat talenta-talenta pembalap masa depan ini kayak gimana. Apalagi beberapa dari mereka tuh hype-nya juga udah gede dari mereka belum masuk F1. Tapi ada satu pembalap yang menurut gua banyak fans F1 tuh ingin lihat balik lagi ke F1, walaupun dia juga sebenarnya udah nggak bisa dibilang semudah itu sih. Dan pembalap itu tidak lain dari Mick Schumacher. Dan apakah semuanya sudah berakhir untuk dia, benar-benar berakhir untuk dia balik ke F1? Nah, tahun lalu tuh gue udah buat video serupa, tapi itu konteksnya kan hanya untuk 2024. Nah, setahun kemudian video yang sama, yaitu video ini, dibuat kembali, tapi kali ini konteksnya ialah mungkin lebih ke selamanya. Jadi kita lihat dulu alurnya. Pas Lewis keluar dari Mercedes ke Ferrari secara mengejutkan sebelum musim 2024 dimulai, beberapa orang expect Mick untuk menggantikannya, walaupun harus diakui sangat berisiko untuk melakukan itu. Tapi ujung-ujungnya mereka ambil wonderkid mereka, yaitu Kimi Antonelli, yang dimana ya cukup tahu aja ya kan. Kelihatan Toto emang tidak sepercaya itu apa Mick, apalagi stand dia di Haas tuh kayak gimana, dan Mercedes tentunya menargetkan juara konstruktor. Tapi apakah resiko juga sama aja bang dengan ngambil Kimi? Iya, hanya waktu yang akan menjawab, tapi ya dari awal emang gua nggak expect dia bakal naik ke Mercedes itu, apalagi ya kita semua tahu lah ya Kimi Antonelli itu sebesar apa talentanya. Lalu ya ada seat kosong di Alpine, Williams, dan Sauber. Alpine, gue udah hampir yakin banget mereka bakal ambil dia untuk menggantikan Esteban, dan sebagai bestinya Mick, Esteban pun gue rasa maulah untuk Mick yang gantiin dia. Tapi datanglah bestie Mick yang lain, dan sesama anak legend juga, yaitu Jack Doohan, yang lebih dipilih Alpine, dan ini yang benar-benar mengejutkan gue. Apalagi kabarnya mereka tuh ada sparring kan pas testing kemarin, dan Mick yang kabarnya memenangkan itu. Tapi ujung-ujungnya ya malah milih Jack Doohan, jadi agak Sangat meresahkan. ya itu baik lagi, cuman rumor aja sebenarnya, kita nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi gue nggak kaget juga kalau itu benar, karena pengalaman Mick di mobil F1 tuh juga lebih panjang dibandingkan Jack Doohan. Tapi bukankah itu situasi yang dibutuhkan Alpine ya? Apalagi kan situasi mereka kan kayak gini. Ya entahlah ya, tapi gue senang aja akhirnya nih tim inget kalau mereka punya akademi dan akhirnya mampu nge-promo satu pentolannya ke kursi F1 itu. Alpine gagal, dan Williams, nah sebenarnya gue bakal lebih ngebahas ke situasi di mana mereka tuh ngedrop Logan Sargent di pertengahan musim. Kan Mick berpotensi untuk gantiin dia tuh, tapi akhirnya mereka malah ngambil akademi mereka yang lagi balapan di F2, yaitu Franco Colapinto. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih ambil Franco juga, walaupun gue akui saat itu emang ada skeptis juga sama keputusan ini. Tapi komen James Vowles yang bilang dia nggak spesial itu dan unnecessary banget untuk diomongkan ya. Jadi ya mirip kayak Lando ngomong it's not talent kemarin ya. Dan James pun langsung minta maaf setelah gue rasa dihujat habis-habisan sama netizen dan dikritik sama ibunya Mick, yaitu Corina Schumacher. Apalagi setelah ngomong gitu, Mick kan langsung dapat podium pertamanya di World Endurance Championship Fuji ya kan. Jadi timingnya emang rada-rada lucu juga. Nah, untungnya aja Franco mampu melampaui ekspektasi dan tampil bagus. Coba kalau enggak, fix James Vowles udah dibad-badutin sama fans F1 itu pasti ya. Tapi jika Mick yang seandainya ditaruh di seat Williams itu gantiin Logan, kita bisa lihat tuh apakah dia benar-benar memiliki speed dan talenta itu untuk dikasih kesempatan kedua di F1. Apalagi waktu itu masih ada seat kosong di Sauber. Jadi mereka bisa lihat juga nih gambarannya ya, apakah dia layak diberikan kesempatan kedua itu dengan tampil di Williams untuk sisa 2024. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, dan Sauber pada titik ini juga sebenarnya mulai menaruh perhatian mereka ke Gabriel Bortoleto, pembalap akademi McLaren yang juga tampil bagus di F2, lagi mimpin klasemen sekarang ya. Plus mereka juga merhatikan Franco di Williams itu. Nah ini yang gue maksud tadi ya, seandainya dengan Mick di Williams itu, dia bakal dilihat tuh, dapat gambaran tim lain sebagus apa dan sekencang apa Mick sekarang ini. Namun Mattia Binotto juga berkata mereka mempertimbangkan Mick untuk kursi Sauber itu. Tapi minggu lalu, mereka akhirnya memutuskan untuk ambil Gabriel Bortoleto, dan lagi-lagi ini udah kesekian kalinya tim menolak Mick. Hidup ini gak adil. Sekarang sisa satu seat di V-Carb, dan ya gak mungkin lah Red Bull mau ambil dia, apalagi Red Bull juga memiliki pembalap akademi, dan bahkan mereka juga menargetkan Franco Colapinto. Jadi kenapa sih tim-tim ini gak mau ambil dia bang? Pertama, gua rasa ya kebanyakan tim udah mulai lebih melirik pembalap muda yang lagi hot-hotnya dan stoknya itu berpotensial untuk naik.
Ferrari dan Mercedes merupakan tim yang memulai ini dengan Oli Berman dan Kimi Antonelli, sehingga tim lain juga ingin melakukan hal yang serupa. Mereka juga ingin memulai proyek jangka panjang karena pembalap muda ini bisa aja menjadi leader tim mereka nantinya jika mereka tuh mampu diasah dengan baik dan mereka tuh suatu saat nanti mungkin jadi title contender. Kedua, ya mungkin secara marketing mereka tuh sekarang lebih unggul dari Mick ya, kayak pembalap kayak Franco dan Gabriel Bortoleto. Tapi kan surname dia emang bisa dijadikan keunggulan. Tapi kan gak cuma itu doang kalau lu mau ngomongin nilai jual ya kan. Ada sponsor dan lain-lain juga yang mungkin pembalap-pembalap muda ini tuh lebih unggul dari Mick. Apalagi yang kita semua tahu ya kan, pembalap Amerika Selatan nih kalau fansnya tuh rada-rada barbar semua, tapi itu bisa jadi keunggulan dalam nilai jual. Lalu ketiga, ya gue rasa manajer Mick ini, ya sorry to say, kurang dalam meyakinkan tim-tim F1 ini untuk ambil Mick. Gue nggak tahu juga kok bisa manajernya itu gagal dalam bawa Mick ini ke tim-tim F1 yang tersedia ini, padahal banyak banget kesempatannya. Ya jujur aja, fans Mick pun gue lihat juga udah pada kesel ya kan sama manajernya. Dan kalau yang gue perhatikan, tim-tim F1 sekarang udah mulai nggak percaya sama F2 dan F3. Iya, mereka tuh emang merupakan series-series terakhir sebelum F1. Tapi mereka sekarang juga percaya juara F3 dan juara F2 itu bukan berarti talenta besar. Apalagi F2 sekarang gimana ya kan, kalian tahu sendiri mobilnya tuh pada nggak imbang gitu. Yang mereka inginkan ialah ketika lu dikasih mobil F1, lu tuh harus bisa langsung perform dan sisi itu lu bakal bertahan dan mungkin ya bakal dipertimbangkan untuk full time. Udah banyak kasusnya tuh sekarang dan yang terbaru ialah Franco Colapinto. Sayangnya, Mick emang dari dulu terkenal sebagai slow learner dan perlu waktu untuk adaptasi yang cukup lama. Makanya itulah kelemahan dia sampai sekarang jadi bumerang dia di karir F1-nya. Tapi gue juga ngerasa bahwa dia tuh layak diberikan kesempatan kedua karena ya kita nggak tahu apakah dia bakal berhasil atau enggak. Dan rasa nggak tahu itulah yang akhirnya bakal menghantui Mick dan fansnya. Karena banyak juga kasus di mana pembalap tuh diberikan kesempatan kedua dan mampu tampil bagus. Salah satunya ya Alex Albon. Dan gue yakin 100% Mick juga sebenarnya bisa kayak gitu. Tapi sayangnya stok dia tuh udah gak setinggi dulu. Dengan kondisi seperti sekarang, ya gue rasa harapan dia untuk ke F1 mungkin sudah berakhir dan kali benar-benar sudah berakhir banget ya. Udah gak bisa lagi ke situ lagi. Tapi bukan berarti itu akhir dari karir balapannya. Di World Endurance Championship, seperti ini cukup enjoyable ditonton, apalagi pasti Fuji kemarin dengan mobil Alpine yang kurang itu. Dan ya rekan tim yang sorry to say juga agak kurang, dia bisa bangun karir yang bagus di sana dan siapa tahu bisa menang Le Mans. Ya, dimana bakal menjadi pencapaian yang luar biasa. Dia masih muda dan karirnya itu masih panjang. Gak harus di F1 juga karena WEC atau World Endurance Championship tuh sama kerennya lah kayak F1 menurut gua. Dan kalau dipikir-pikir, Mick tuh sebenarnya nggak harus mengikuti jalur yang sama kayak ayahnya di mana dia tuh merajai F1. Walaupun dia pasti maunya kayak gitu. Tapi terkadang ambil jalur sendiri yang berbeda dan membuat namanya sendiri di jalur itu bisa menjadi hal-hal yang bagus juga. Keren amat kata-kata lu, Bang. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan Thank you very much.